Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski dibolehkan dalam Islam, akan tetapi perceraian termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu pernikahan, hal yang paling takut dan dihindari ialah perceraian. Tapi dalam kenyataannya masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang pernikahannya baru seumur jagung dan ada pula yang sudah puluhan tahun, akan tetapi kemudian bercerai. Di dalam agama Islam, 1000 kali istri minta dicerai sebelum suami mengiyakan, maka masih sah sebagai suami istri. Tapi sekali saja seorang suami keluar kata cerai meski bermaksud bercanda, maka jatuhlah talaknya. Namun ternyata Rasulullah SAW justru memerintahkan untuk menceraikan istri yang memiliki 4 sikap berikut ini. Yang pertama adalah tidak taat kepada suami. Seorang wanita yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena itu seorang istri hendaklah taat kepada suaminya. Jika istri tidak taat kepada suaminya, maka dia disebut durhaka kepada suaminya. Istri yang tidak taat pada suami disebut nusyus, yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusyus ialah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridho atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan istri yang berbuat nusyus sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, kelak dia akan ditempatkan di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa penuh di bulan Ramadan, serta benar-benar menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan betul-betul taat terhadap suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu tugasnya ialah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani suaminya tidur, maka malaikat pun melaknatnya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika suatu malam seorang istri ingin tidur sendiri sedangkan suaminya ada di rumah saat itu, hendaklah dia meminta izin kepada suami. Tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat berharga kepada muslimah, bahwa muslimah jangan sampai menjauhi tempat tidur suami tanpa udzur menurut ukuran syariat, seperti sakit menular atau sakit berbahaya dan sebagainya. Bahkan saat haid sekalipun, hal itu bukan udzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang karena salah satu hak suami kepada istri ialah hak di tempat tidur. Yang ketiga, tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah SAW menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak orang lain menyentuh tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuh." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ceraikanlah dia." Hadis riwayat Imam An-Nasai. Wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah wanita yang tidak dapat menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Yang keempat, istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah, bahkan wajib, tergantung sebab penceraiannya. Perceraian ialah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perceraian bisa terjadi karena suami menginginkannya akibat sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar hutang tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi. Pada kasus ini, apakah seorang suami bisa menceraikan istri tersebut? Jika mendapati hal itu benar terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Tapi jika istri masih terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin seorang suami. Seorang istri yang mau keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi seorang istri boleh keluar rumah tapi hanya untuk urusan penting seperti urusan dapur. Jika bukan urusan penting, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami ketika mau keluar rumah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyuz atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya serta layak mendapat hukuman. Yang keenam, tidak bisa menjaga harta dan rahasia suami. Jika istri tidak bisa menjaga harta dan rahasia suami dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan serta menjadi sebab kerusakan kewibawaan agama dan dunia, perangai ini menjadikan talak disyariatkan. Bila hukumannya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa seorang suami tidak patut memberikan talak kepada istrinya kecuali dalam keadaan mendesak seperti nusyuz. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.